Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zarin Syafira dengan NIM 23100 dan 6059. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas Bahasa Indonesia pada minggu ini yang berjudul paragraf efektif. Nah, jadi dimulai dari paragraf sendiri. Jadi paragraf itu adalah kumpulan kalimat yang saling berkaitan dan biasanya dia mempunyai satu ide pokok serta cara penulisannya itu dia sedikit menjorok ke bagian dalam atau dia pasti menyampaikan sebuah gagasan utama. Nah, jadi paragraf itu berfungsi bagi penulis dan pembaca. Jadi yang pertama, fungsi paragraf bagi penulis yang pertama itu dia agar tulisan itu dia tersusun secara sistematis. Yang kedua, membantu penulis mengembangkan dan mengekspresikan gagasan dalam bentuk tulisan. Yang ketiga ada memudahkan penulis dalam perorganisasian gagasan. Dan yang keempat ada paragraf dijadikan pembatas antara bab satu dengan bab lainnya. Nah, fungsi selanjutnya adalah fungsi paragraf bagi pembaca. Yang pertama, agar pembaca mudah memahami gagasan utama dalam suatu paragraf. Yang kedua, agar pembahasan tidak bosan membaca kalimat panjang yang tidak ada hentinya. Yang ketiga, ada pembaca dapat memahami bagaimana cara penulis menyampaikan sebuah gagasan secara sistematis. Nah, secara umum terdapat ciri-ciri dari paragraf. Yang pertama tuh ada paragraf itu memiliki gagasan utama sebagai topik dalam pengembangan paragraf. Yang kedua, ciri-cirinya yang kedua itu dia topik yang dituliskan dalam satu kalimat utama sebagai gagasan utama dalam penulisan paragraf. Yang ketiga, dalam paragraf juga terdapat beberapa kalimat penjelas yang berisikan detail penjelasan dari kalimat utama. Yang keempat, ada paragraf dituliskan 5 ketukan ke dalam pada baris pertama penulisan paragraf. Selanjutnya, tiap karangan memiliki bermacam-macam jenis paragraf. Yang pertama ada jenis paragraf berdasarkan fungsi. Jadi dia tuh terdiri dari paragraf pembuka yang dimana paragraf ini terdapat pada awal karangan dan berfungsi memancing rasa keingintahuan pembaca terhadap isi dari artikel secara keseluruhan. Yang kedua, terdapat paragraf isi yang dimana paragraf ini dia berisi bagian-bagian pokok dalam suatu karangan itu. Yang ketiga ada paragraf penutup yang dimana paragraf ini berisi kesimpulan, harapan, ringkasan, dan penekanan kembali hal-hal penting yang terdapat pada sebuah karangan. Untuk jenis selanjutnya ada jenis paragraf berdasarkan isinya. Yang pertama ada paragraf eksposisi yang dimana paragraf ini bertujuan untuk menerangkan suatu pokok persoalan yang dapat memperluas wawasan pembaca. Ciri dari paragraf eksposisi itu dia ada definisi, metode, ataupun pelaksanaan dari sebuah kegiatan. Yang kedua ada berisi pemaparan dengan diakhiri dengan penegasan. Yang ketiga terdapat data yang valid. Yang keempat bahasa penulisan lugas dan bermakna denotasi. Yang kedua pada paragraf berdasarkan isinya itu terdapat paragraf deskriptif yang dimana paragraf ini menggambarkan suatu keadaan atau peristiwa sehingga pembaca dapat merasakan peristiwa tersebut. Yang ketiga ada paragraf persuasi yang dimana paragraf ini berisi kalimat yang dapat mempengaruhi atau membujuk pembaca untuk tertarik dengan gagasan atau ajakan yang dibuat oleh sang penulis. Nah, selanjutnya ada paragraf argumentatif yang dimana paragraf ini isinya dapat meyakinkan pembaca sehingga akan memperoleh gagasan dalam sebuah karya yang dibuat oleh penulis. Selanjutnya ada paragraf naratif. Jadi paragraf ini isinya menceritakan suatu peristiwa atau sebuah masalah sehingga membuat pembaca menjadi terhibur atau terharu. Untuk jenis paragraf selanjutnya ada jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utama. Yang pertama ada paragraf deduktif. Nah, jadi paragraf ini letaknya ada di awal paragraf. Jadi paragraf deduktif ini adalah bentuk paragraf dengan pola penulisan yang dimulai dari pola yang bersifat umum ke bentuk pola yang bersifat khusus. Lalu yang kedua ada paragraf induktif. Jadi paragraf ini terletak di akhir paragraf. Nah, jadi paragraf induktif merupakan bentuk paragraf dengan pola penulisan dimulai dari pola yang bersifat khusus ke bentuk pola yang bersifat umum.
Lalu selanjutnya ada paragraf deduktif induktif. Yang dimana paragraf ini adalah paragraf yang letak gagasan utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Selanjutnya, pola pengembangan paragraf. Jadi, pengembangan paragraf ini merupakan suatu cara penulis untuk mengembangkan gagasan utamanya menjadi sebuah paragraf yang utuh. Jadi, pengembangan paragraf menuntut kemampuan penulis untuk merinci gagasan utama ke dalam gagasan-gagasan bawahan atau memperjelas sehingga menjadi sebuah paragraf yang urut dan teratur. Nah, di dalam pengembangan paragraf terdapat dua teknik, yaitu ada teknik ilustrasi dan analisis. Nah, untuk teknik ilustrasi ini tuh adalah teknik yang mendeskripsikan topik utama dengan kalimat-kalimat penjelas sehingga pembaca dapat menangkap gambaran penulisan secara nyata. Selanjutnya ada teknik analisis, yang dimana teknik analisis itu adalah cara mengembangkan paragraf dengan menganalisis kalimat utama secara logis sehingga dapat meyakinkan pembaca. Selanjutnya ada paragraf yang baik dan benar. Jadi pembentukan paragraf yang baik hendaknya memenuhi 3 syarat, yaitu kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan. Nah, untuk yang pertama itu adalah kesatuan. Jadi kesatuan pikiran artinya dia sebuah paragraf hanya memiliki satu pokok pikiran atau gagasan utama. Oleh karena itu, pembentukan paragraf tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus ditata secermat mungkin agar tidak terdapat kalimat penjelas yang menyimpang atau tidak berhubungan dengan pokok tersebut. Yang kedua ada kepaduan atau yang sering disebut dengan koherensi. Nah, yang dimana kepaduan atau koherensi ini merupakan hubungan kepaduan antar kalimat yang dan urutan yang logis. Sebuah paragraf tidak terdiri atas kalimat yang berdiri sendiri, melainkan tersusun dari kumpulan kalimat utama dan penjelas yang saling memiliki hubungan timbal balik. Yang ketiga ada kelengkapan. Jadi kelengkapan ini adalah sebuah paragraf yang dapat dikatakan lengkap dan utuh jika memiliki pokok pikiran berupa kalimat utama dan pikiran penjelas berupa kalimat-kalimat penjelas yang menunjang kejelasan kalimat utama. Selanjutnya adalah paragraf efektif bahasa Indonesia dalam karya ilmiah. Jadi karya tulis ilmiah ini merupakan salah satu substansi kepakaran yang harus dimiliki seorang mahasiswa. Nah, kesalahan yang sering terjadi adalah kurangnya pemahaman terhadap penggunaan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama dalam penyusunan paragraf secara efektif. Jadi penggunaan bahasa Indonesia saat ini dirasa belum mampu untuk mengembangkan keterampilan literasi dan berwawancara, khususnya dalam kompetensi penulisan ilmiah dalam berbagai kajian ilmu. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.